Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian subuh kita hari ini sudah sampai kepada surat Al-An'am 151. Ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu wasiat itu berbunyi agar berbakti kepada kedua orang tua, ya. Wabil walidaini ihsana. Adalah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu. Mari kita berpikir sejenak. Saya ingin mengajak antum semua, termasuk majelis, anggota majelis ini, untuk merenung dari mana kita semua itu berasal. Kita semua adalah orang-orang yang terpilih lahir ke atas bumi ini. Kenapa demikian? Karena kita dulu pernah tinggal dalam rahim seorang ibu. Mengapa disebut terpilih? Karena kita dulu pernah lomba maraton dalam rahim seorang ibu. Begini, kita ini diciptakan dari pertemuan ovum, ya, dan spermatozoid. Pertemuan ovum dan spermatozoid itu menghasilkan satu makhluk baru yang disebut dengan fetus, ya. Fetus. Kemudian dari zigot menjadi fetus, fetus menjadi janin, janin jadi bayi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebut beberapa istilah. Asal kejadian manusia itu mimmani yumna, dari mani yang terpancar. Sekali tempo Allah menyebut dengan mimma immahin, dari air yang hina. Sekali tempo Allah juga menyebut dengan min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang tercampur. Kemudian setelah melalui proses menyatu menjadi tadi zigot, fetus, janin, ya. Melalui proses tahapan demi tahapan sampai 9 bulan lamanya. Kemudian dari berjuta-juta spermatozoa itu hanya satu yang jadi setelah melalui proses maraton, lomba maraton. Bentuk spermatozoa ini kalau dilihat dari mikroskop elektron itu seperti kecepong. Ada yang bentuknya kurus, ada yang cedut, ya. Mungkin yang kurus itu yang lebih dulu mencapai ovum, ya, sehingga menyatu. Dari berjuta-juta spermatozoid, akhirnya yang lainnya mati, Pak. Jadi panjenengan semua yang hadir di forum ini adalah orang yang terpilih lahir ke dunia ini. Kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa kepada panjenengan ini, jawabannya adalah orang tuamu, ibu, bukan bosmu. Betul, bos yang menggaji setiap bulan, ya, dengan nilai rupiah atau dolar, ya. Orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing dibayar dengan dolar. Permasalahannya Allah mengingatkan wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dipertegas lagi dengan surat Luqman 14 dan surat Bani Israil Al-Isra 23 itu. Kemudian tadi dikatakan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan, Allah mewasiatkan kepada manusia, wasainal insana biwalidayhi, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, ada kalanya kedua orang tuanya sudah sepuh atau salah satu sepuh, hendaklah kalian berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-sekali
membentak atau menghardik, mengatakan cus, kurang ajar. Ini kata-kata yang tidak disenangi, kata-kata yang termasuk durhaka, membuat orang tua sedih atau sebaliknya membuat orang tua menangis. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Birrul Walidain itu termasuk menangiskan orang tua, itu termasuk durhaka ya. Tidak hanya membentak, uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hendaklah kalian ucapkanlah dengan perkataan yang mulia, perkataan yang menyejukkan hati, bukan perkataan yang menyakitkan hati. Sebelum ibu mengandung biasanya diawali dengan gejala kehamilan. Apa gejala kehamilan itu dalam perspektif ilmu kedokteran? Saya contohkan memakai pendekatan obstetri dan ginekologi, ilmu kebidanan dan kandungan. Satu namanya amenorrhea, tidak mens. Tidak mens, jadi biasanya datang bulan tapi tidak datang bulan ya. Kemudian ada lagi namanya nausea. Nausea itu mau muntah tetapi tidak bisa muntah. Itu kedua. Ketiga, emesis. Emesis itu muntah-muntah Pak ya, emesis ya. Muntah-muntah. Kemudian ada lagi ngidam. Ngidam ini keinginan yang datangnya mendadak, misalnya tengah malam ingin sate yang panjangnya 1,5 meter. Itu biasanya suaminya yang suruh nyari, beli di warung mana ini 1,5 meter sate gitu. Ada lagi yang minta rujak ulek jam 12 malam, istrinya membangunkan suaminya kepingin rujak ulek. Nah itu gejala kehamilan. Kemudian ada lagi varises. Varises itu biasanya usia-usia 3 bulan, kehamilan 3 bulan, 4 bulan ya. Kemudian ada lagi beser. Kenapa terjadi beser? Karena janin itu sudah mulai nyundul Pak, menendang-nendang rahim, uterus, akhirnya menimbulkan tekanan di bawah perut ibu itu, lalu sering ketik ya. Kemudian varises keluar urat di kaki itu normal ya, itu gejala-gejala kehamilan. Kemudian terjadilah pertemuan dari bulan ke bulan itu sampai 9 bulan lamanya kita pernah berada dalam kandungan seorang ibu. Sekali tempo kehamilan bisa 10 bulan, ya, bisa lebih, itu normal. Tapi yang bingung biasanya dokternya sering menyarankan sesar, operasi sesar. Sesar itu nilainya puluhan juta itu. Mahal sesar itu. Sebetulnya tanpa sesar pun bisa lahir secara alami. Proses kelahiran itu diawali dengan peristiwa pembukaan ya. Pembukaan 1 sampai 10. Pembukaan 1, 2, 3 ya, itu disebut fase pasif. Pembukaan 4, 5, 6, 7, 8 itu fase aktif. Fase pasif dan fase aktif ini disebut pula dengan kala 1. Kala 1 itu pembukaan 1 sampai dengan 10. Kala 2 adalah proses keluarnya janin dari keluarnya bayi dari kandungan seorang ibu, itu kala 1, kala 2 ya. Kala 2 itu keluarnya bayi dari kandungan seorang ibu. Kemudian kala 3 itu keluarnya plasenta atau tembuni lebih kurang 2 jam setelah melahirkan itu. Itu masa-masa turun mesin, tidak boleh dipakai mesin, itu harus istirahat total. Karena orang yang melakukan hubungan suami istri di saat sesudah nifas itu termasuk haram ya. Kemudian kala 4 itu keluarnya darah nifas ya. Nifas itu berlangsung lebih kurang 1,5 bulan. Ayolah ikhwah. Kemudian begini, ketika seorang ibu melahirkan bayinya, kenapa bayi itu terpelihara dalam kandungan seorang ibu? Allah menyatakan dalam Al-Quran, kami tempatkan ya,
Nutfah itu waja'alna nutfatan fi qararim makin. Kami tempatkan nutfah dalam kandungan yang kokoh ya. Jadi kalau dibedah perut seorang ibu itu ada 3 lapis. Satu lapisan paling luar namanya abdomen, lapisan kedua itu uterus atau rahim, lapisan ketiga adalah plasenta atau kembuni. Pada usia kehamilan 9 bulan itu terjadi proses yang luar biasa, pecah. Kembuni itu pecah, mengeluarkan satu cairan namanya amnion. Cairan ini ikut mendorong si bayi itu, ditambah lagi dengan gerakan-gerakan si bayi, karena bayi itu dalam kandungan itu tendang sana, tendang sini, nyikut sana, nyikut sini. Akibatnya apa? Ibu itu sakit perut yang luar biasa. Tidak ada ceritanya orang yang hamil tua itu, apalagi mau melahirkan, tertawa terbahak, ada. Keluhan, ya, keluhan demi keluhan, yang sakit, macam-macam perasaan, yang rambut seperti dijambak-jambak, luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan, ya, wa qadha alla ta'budu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ya abil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ya. Kemudian wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin, itulah surat Luqman itu. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh, kami wasiatkan pada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Ya, wa fisaluhu, dan menyapihnya sampai 2 tahun. Jadi masa 2 tahun itu masa menyusui seorang ibu. Ketika bayi kandungan itu lahir, apa yang terjadi? Itu susu ibu mengeluarkan satu cairan yang namanya kolostrum atau air susu jolong. Air susu jolong ini adalah air susu yang mempunyai kandungan namanya laktoferin dan laktoglobulin. Itu mengandung macam-macam vitamin, ada A, B, C, termasuk nutrisi yang sangat bagus ya bagi kesehatan bayi. Jadi nutrisi tinggi. Karena itu air susu jolong tidak boleh dibuang. Itu warnanya yang kuning kecoklat-coklatan ya. Dan itu mengandung dosis tinggi, karena ini mengandung antibodi bagi si bayi untuk menolak serangan-serangan penyakit yang berasal dari luar. Kemudian disusui. Kita berapa liter kita pernah nyedot susu seorang ibu sampai 2 tahun itu. Tidak terhitung berapa liter susu ibu yang pernah kita sedot. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita agar berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang ini muncul satu gejala di perkotaan. Orang tua yang sudah sepuh seperti dibuang, dititipkan di panti jompo, tidak pernah dibesuk. Ada yang sampai 2 tahun tidak pernah dibesuk, sampai nangis-nangis di panti jompo itu. Apa dia kira lahir dari pohon, lahir keluar dari batang pohon, dia keluar dari rahim seorang ibu. Ada kalanya untuk kasus-kasus primigravida. Primigravida itu seorang ibu yang melahirkan pertama kali. Ada lagi multigravida, seorang ibu yang sudah melahirkan berkali-kali. Ada yang multipara. Multipara itu istilah dalam dunia kedokteran, itu yang melahirkan berkali-kali tapi meninggal dunia ya. Itu kadang-kadang sulit Pak, seorang ibu melahirkan ya. Kesulitannya banyak. Misalnya kalau bayi itu sungsang ya. Ada sungsang, ada 3 jenis sungsang dalam ilmu kebidanan dan kandungan itu. 1 sungsang kaki, 2 sungsang lutut, ketiga sungsang bokong. Sekali tempo terlalu banyak darah yang keluar dari rahim seorang ibu. Akibatnya apa? Sekalipun diinfus tidak tertolong, meninggal dalam keadaan melahirkan. Ada kalanya ibu meninggal ketika melahirkan. Jadi ibunya meninggal ketika melahirkan.
Ada kalanya anaknya selamat, ibunya wafat. Ada lagi ibunya wafat dan anaknya meninggal keduanya. Makanya ketika seorang ibu melahirkan meninggal dunia, itu derajatnya syahid syuhada ya. Sampai-sampai di dalam kitab At-Tijani Al-Fawz wa Najah ada jasad-jasad yang utuh di alam kubur adalah seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan, itu jasadnya utuh, luar biasa. Kemudian begini, kalau seorang ibu melahirkan ya, kemudian melahirkan anak hidup, kemudian anak ini meninggal dunia dalam masa balita, ini termasuk anak ajaib, anak yang menjadi aset orang tuanya. Sebab anak ini nanti akan berada di pintu surga untuk menyongsong kelahiran orang tuanya agar masuk ke dalam Jannatun Naim. Itu anak istimewa. Kemudian begini, itu kesulitan ketika seorang melahirkan. Ada kalanya bayi kembar. Bayi kembar juga luar biasa. Ada kembar monozigot dan dizigot. Kembar satu telur dan dua telur. Itu beda ya. Kalau kembar satu telur itu biasanya satu ovum dibuat oleh satu sperma. Jadi rupa sama ya, wajah sama seperti pinang dibelah dua. Tetapi darah kadang-kadang sama, golongan darahnya. Kebiasaannya kadang-kadang hampir sama. Itu yang. Tapi kalau dizigot itu satu ovum dibuat lebih dari dua sperma, terjadi ovumnya lebih dari satu. Itu biasanya pria dan betina, pria dan perempuan dan laki-laki ya. Itu beda jenis kelamin. Itu yang dizigot. Itu juga kesulitannya luar biasa. Kadang-kadang posisi bayi itu, makanya bayi yang normal itu yang pertama kali muncul itu kan ini kepala ya, kepala, hidung, dagu, kemudian badan. Itu yang bayi normal. Makanya ketika seorang ibu melahirkan itu disambut dengan apa? Jadi ketika 9 bulan waktu habis ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Qul ma tasma'una hadana Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.